Assalamualaikum mujahid dan mujahidah kelas 2. Apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita akan belajar tentang hadis 27, yaitu larangan mengacungkan senjata. Hadis ini terdapat dalam riwayat Bukhari nomor hadis 6543 dan riwayat Muslim nomor hadis 143. Yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. An Ibni Umar radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man hamala alaina silah falaysa minna, rawahul Bukhari wa Muslim. Artinya dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa mengacungkan senjata untuk menakut-nakuti kaum muslimin, maka bukan termasuk umat kami. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sekarang kita akan belajar tentang intisari hadis tersebut, yaitu yang pertama adalah larangan membawa senjata tajam untuk menakut-nakuti orang lain. Maksudnya adalah kita tidak diperbolehkan untuk memegang pisau, pistol, atau senjata tajam lainnya yang kemudian digunakan untuk menodong atau menakut-nakuti kepada teman kita, kepada saudara, kepada orang tua, atau kepada orang lain. Mengapa Ustadzah? Karena di dalam agama Islam Allah melarang hal tersebut dan malaikat pun juga melaknat. Karena hal tersebut bisa mengundang bahaya atau bahkan menimbulkan kematian. Sekalipun perbuatan tersebut dilakukan hanya untuk menakut-nakuti. Tidak boleh ya. Yang kedua yaitu Islam menebarkan kedamaian. Jadi ayo kita sama-sama menebarkan kebaikan, seperti tolong menolong, sikap saling menghormati, saling mengasihani, saling menyayangi. Dan yang ketiga yaitu Islam tidak mengajarkan kekerasan. Jadi jangan sampai kemudian kita terlibat untuk melakukan aksi teror ataupun kekerasan lainnya. Semisal ada pertanyaan, Ustadzah, bagaimana kalau kita memerangi orang kafir? Jadi dalam memerangi orang kafir pun tidak lantas kemudian kita mengacungkan senjata lalu membunuh mereka. Tidak demikian ya. Ketika orang kafir tidak memerangi kita, maka kita tidak boleh kemudian menakut-nakuti mereka atau memerangi dulu terhadap mereka. Karena apa? Karena Islam itu cinta damai. Anak-anak, Ustadzah mempunyai cerita tentang kisah Rasulullah yang tidak gentar ketika diacungkan senjata oleh lawannya. Dahulu pernah setelah perang Rasulullah merasa sangat lelah dan Rasulullah duduk di bawah pohon tanpa senjata apapun. Kemudian datang seorang lelaki dengan membawa pedang yang bernama Doksur menghampiri Rasulullah yang saat itu Rasulullah sedang dalam keadaan terkantuk-kantuk. Kemudian Doksur menghardik dan mengacungkan pedang kepada Rasulullah SAW seraya berkata, "Hai Muhammad, siapa saat ini yang dapat menyelamatkanmu dari keganasan pedangku?" Mendengar gertakan tersebut, Rasulullah sempat sedikit tersentak. Kemudian Rasulullah memandang mata Doksur dengan pandangan yang tidak menunjukkan rasa takut sedikit pun. Doksur pun kemudian tergentar saat melihat pandangan Rasulullah yang sejuk dan tidak menunjukkan rasa takut sedikit pun. Kemudian Rasulullah menjawab pertanyaan Doksur, "Karena sebagai manusia, aku sudah tidak punya daya dan kekuatan apapun, maka tiada lagi yang akan melindungiku kecuali Allah." Mendengar jawaban Rasulullah, Doksur pun mulai gentar dan badannya mulai menggigil. Dan Doksur pun mulai berpikir, seperti apa ya kekuatan Allah yang disebut-sebut oleh Muhammad sehingga Muhammad tidak takut kepadaku dan Muhammad meyakini bahwa Allah akan melindunginya. Dan Doksur pun mulai merasa bimbang saat melihat Rasulullah begitu tabah, sehingga pedang yang dipegang oleh Doksur itu terjatuh ke tanah. Kemudian Rasulullah dengan segera mengambil pedang tersebut dan mengacungkannya kepada Doksur seraya berkata, "Nah, Doksur, sekarang siapakah yang akan melindungimu dari pedangku?" Dengan bibir bergetar, kemudian Doksur menjawab,
Yang bisa menyelamatkanku saat ini hanyalah Engkau Muhammad, sungguh hanyalah Engkau. Mendengar jawaban tersebut, Rasulullah tidak marah, Rasulullah tidak benci ataupun membunuh Doksur, tetapi Rasulullah mengembalikan pedangnya Doksur sehingga Doksur kemudian menyatakan keislamannya di hadapan Rasulullah. Nah, anak-anak, itu adalah penjelasan tentang larangan mengacungkan senjata ya dari Ustadzah. Nah, perlu diingat ya anak-anak dari penjelasan Ustadzah bahwa kita dilarang mengacungkan senjata untuk menakut-nakuti orang lain. Dan dalam memerangi kaum kafir pun kita harus ada syarat-syarat tertentu seperti kaum kafir menyerang terlebih dahulu. Dan ketika ada orang kafir meminta perlindungan, maka kita harus memberikan perlindungan agar mereka mendengar firman-Nya Allah. Kemudian kita mengantarkan mereka ke tempat yang aman. Nah, setelah itu ketika mereka bertaubat, maka mereka harus dibebaskan. Untuk selanjutnya, ayo kita hafalkan hadis dan gerakannya ya. Ustadzah contohkan dulu. Hadis 27, larangan mengacungkan senjata. Man hamala alaina silah falaisa minna. Artinya, barang siapa yang mengacungkan senjata untuk menakut-nakuti kaum muslimin, maka bukan termasuk umat kami. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Anak-anak, itu adalah contoh bacaan dan gerakan hadis dari Ustadzah ya. Jangan lupa di rumah kalian menghafalkan. Dan Ustadzah akhiri dulu ya pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang sedikit Ustadzah sampaikan bermanfaat. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.